Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Baik pemirsa, kembali di Berita TVRI Bengkulu untuk sore hari ini tentunya dengan tema kita masih yang sama mengenai waspada asusila menyasar sama anak, tentunya dengan narasumber ada Ibu Mita Haryati selaku guru dan juga ada Ibu Yuniar Gusni selaku Kepala Sekolah TK Dharma Wanita Provinsi Bengkulu tentunya. Kita kembali berbincang dengan Ibu Yuni terlebih dahulu nih selaku Kepala Sekolah TK Dharma Wanita Provinsi Bengkulu. Nah, kita tahu bahwa kalau anak-anak ini Bu paling suka diiming-iming, ya kan? Diiming-imingi dalam artian dikasih permen mau diajak pergi, dikasih apa? Dikasih mainan mau diajak pergi gitu. Nah ini kan salah satu penyebab juga nih untuk anak-anak yang mungkin mudah banget buat diajak dan juga nantinya langsung pergi dan langsung mengikuti orang asing tersebut. Nah dari kacamata guru sendiri agar tidak terjadi hal tersebut, apa sih yang harus diwaspadai? Dari awal kita menerima anak untuk bersekolah di TK Dharma Wanita, itu kita sudah berkomitmen bahwa untuk penjemputan anak, itu anak-anak ini kan kadang nggak kenal ya di ini mau permen nggak? Oh antar pulang gitu kan. Nah itu yang untuk itu kita memang dari awal untuk menjemput, mengantar anak itu. Kalau mengantar ya karena dari rumah ya. Kalau menjemput itu kami udah sampaikan ke wali murid. Jika tidak bisa menjemput, mohon segera konfirmasi ke pihak sekolah. Oh, konfirmasi dulu ke sekolah. Siapa yang menjemput nantinya. Dan bahkan kalau pernah itu orang tuanya, Bu nanti Maxing yang jemput gitu. Itu kan sangat mengkhawatirkan sekali. Betul, ya Maxim itu ya kan. Jadi aduh ini gimana mau kok Maxim yang jemput gitu. Enggak Bu, dikirim foto orang Maxim itu. Ini orangnya, kebetulan dia memang tetangga saya. Karena memang ibunya sangat percaya sekali. Cuman begitu sampai kami mohon untuk segera konfirmasi bahwa anaknya udah sampai. Begitu dijemput, anaknya udah sama saya titipin tadi dengan orang yang bersangkutan, Maxim tadi. Tolong mama konfirmasi ke kita bahwa anak itu udah sampai nantinya. Kami menunggu sekali gitu. Nah nanti ketika anaknya udah pulang ke rumah, udah nyampe, orang tuanya akan konfirmasi Bu udah sampai gitu. Oke, jadi itu merupakan salah satu antisipasi juga ya Bu? Ya antisipasi, karena memang kami tidak mau anak-anak itu dijemput dengan orang yang tidak dikenal. Dan dengan anak-anak pun kami udah sampaikan, misalnya ketika mau pulang sekolah gitu kan, yang belum dijemput tidak boleh keluar dari pagar. Oh gitu. Dan ketika dijemput temui dulu ibu gurunya. Bu, saya udah dijemput, pamit. Ya, saya dijemput sama siapa gitu, sama tante atau sama bibi. Dan itu memang udah antisipasi ya dari awal kami ngomong ke wali murid agar konfirmasi siapa yang menjemput jika orang tua tidak bisa menjemput. Oke, jadi itu salah satu antisipasi ya. Antisipasi ya. Dari pihak sekolah tentunya ya untuk mengatasi kejadian hal yang tersebut. Ya, hal-hal yang tidak diinginkan ini tadi. Betul sekali. Nah, kita ke Ibu Mita nih selaku guru nih. Kalau semisalnya nih kita tahu bahwa ada kejadian juga di jalan-jalan nih, jalan-jalan yang mungkin asusilanya ini mungkin lebih ke anak-anak yang pulangnya jalan kaki, ya kan? Pengendara motor tentunya itu sembarangan megang. Nah itu seperti apa kalau dari guru sendiri? Apakah guru pendidikan asusilanya kurang untuk dari anak tersebut atau seperti apa? Kalau menurut kami dari Dewan Guru, memang kami dari mulai masuk sudah menekankan mana bagian yang nggak boleh disentuh, mana bagian yang sudah disentuh kan Pak. Nah terus dengan menyikapi itu anak-anak sudah ngerti, yang ini nggak boleh disentuh Pak, gitu kan. Gitu, kalau misalnya nanti ada om atau paman yang megang ini, kalian teriak sekencang mungkin. Nah jadi kan mereka bertanya tuh, kenapa Bunda? Karena itu tidak boleh, bukan muhrim, ya. Jadi mulai di situ anak-anak sudah paham mana bagian yang bisa disentuh dan mana bagian yang tidak boleh disentuh.
Gitu ya. Jadi ada pembagian-pembagiannya Iya. tentunya ya. Nah, kalau misalnya nih ada juga nih penyimpangan seksualitas yang mungkin ya kita tahu sekarang ya kan, kalau tadi kan dikasih tahu yang namanya penyimpangan seksualitas terhadap laki-laki perempuan dan laki-laki perempuan. Nah, kalau laki-laki dan laki-laki, perempuan dan perempuan ini seperti apa kita menyikapinya untuk asusila yang tersebut terhadap anak sendiri, Ibu Yuni? Maksudnya kasusnya yang anak laki-laki melecehkan anak laki-laki gitu? Iya, anak laki-laki melecehkan anak laki, anak perempuan melecehkan anak perempuan, dan sebaliknya tenaga pengajar melecehkan anak laki-laki seperti itu. Iya. Itu seperti apa? Karena kasus ini juga mulai marak juga tentunya, dan kita sebagai tenaga pengajar juga harus waspada hal tersebut, jangan sampai kejadian juga, karena mungkin pengetahuan yang diberikan hanya tentang seksualitas antara laki-laki dan juga perempuan Iya. juga tentunya. Kalau menurut pendapat saya ya, karena memang belum pernah terjadi gitu kan. Ini yang sudah terjadi ini kalau menurut saya, untuk kita sebagai tenaga pendidik, misalnya ada pelecehan gitu, anak laki-laki dengan anak laki-laki. Memang kita mengatakan dengan anak itu tidak mesti yang misalnya seperti apa yang boleh disentuh gitu kan ini. Itu bukan khusus yang anak perempuan nggak boleh nyentuh anak laki-laki, tidak seperti itu. Cuman anak laki-laki pun dengan anak laki-laki tidak boleh menyentuh yang memang dilarang di dalam. Ada juga Iya. belajarnya hal tersebut ya. Jadi memang kita sampaikan, karena hal-hal yang seperti itu memang kan kita di luar sering ya Iya. melihat, mendengar, dan bahkan kita membaca berita memang ada terjadi pelecehan antara laki-laki ke laki-laki dan perempuan ke perempuan. Kemudian untuk tenaga pendidik dan non pendidik, saya juga pernah sering bahkan mendengar gitu kan, tenaga pendidik, tenaga pengajar justru dia melecehkan anak didiknya. Ini aduh, kayaknya dunia pendidikan tercoreng sekali. Ya itu sangat miris sekali ya. Saya apa ya sebenarnya, apa sih gitu tuh, ada apa gini, seorang tenaga pendidik ya, ini pendidik loh, kalimat kata pendidik itu berat bebannya ya, tapi dia tidak memberikan contoh yang baik. Nah mungkin saya rasa memang ketika ingin masuk menjadi seorang pendidik, ketika ingin masuk ke sebuah lembaga pendidikan, itu untuk lembaga yang menerima itu lakukanlah tes gitu ya, semacam tes. Mungkin boleh tes psikotes gitu ya, apakah ini aman, karena kenyataannya kan sekarang yang terjadi memang sering tenaga pengajar melecehkan anak didiknya. Nah mungkin salah satu cara ya untuk menghindari, mencegah jika ada tenaga pendidik yang agak apa melenceng gitu. Ya mungkin itu pendapat saya sih, karena sangat rentan sekali ya anak-anak jadi korban dari tenaga pengajarnya sendiri gitu. Betul sekali ya. Kita kembali ke Ibu Mita tentunya. Nah untuk Ibu Mita sendiri nih, peran orang tua seperti apa? Kalau misalnya dari sekolah nih udah ada pendidikan tentang seksualitas dari sekolah sendiri mengenai hal tersebut, ada beberapa bagian tubuh tidak boleh dipegang dan sebagainya. Nah untuk peran orang tua sendiri seperti apa kalau di rumah? Apakah dilanjutkan lagi dengan pendidikan hal yang sama tentang seksualitas atau seperti apa? Untuk orang tua kalau kami di TK tuh kan kami memang kerjasama Pak dengan kedua orang tua. Ya, iya. Misalnya mereka nggak mau belajar dengan sering memegang HP tadi kan. Nah, jadi kami ada grup wali kelas, grup guru sama wali kelasnya selalu mengingatkan. Ya, untuk mengimbangi jangan sampai orang tua terlalu sibuk dengan urusannya sendiri, sedangkan keperluan anaknya tadi kan sangat perlu didampingi dengan kedua orang tua. Ya. Mungkin saya menambahkan ini ya. Boleh. Tapi sebelum menambahkan, kita akan jeda iklan dulu ya. Siap. Nanti kita akan bertanya tentang yang namanya peran orang tua seperti apa. Karena peran orang tua ini juga penting tentang edukasi dan juga pendidikan tentang kesehatan ataupun juga tentang asusila anak ini sendiri. Selain dapat dari sekolah ya. Kita kembali pemirsa setelah jeda pariwara berikut, tetap bersama kami di Berendo TVRI Bengkulu.